Apakah Anda tertarik memulai perjalanan keliling dunia, mengunjungi 44 negara dan mengalami budaya dan masyarakat yang berbeda? Mari berkenalan dengan Ibnu Battuta, penjelajah Muslim abad ke-14 yang menghabiskan 30 tahun berkeliling dunia dan mendokumentasikan petualangannya dalam bukunya yang terkenal, Rihlah atau The Travel. Mulai dari menghadapi kapal karam dan serangan bandit, hingga menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan, simak hingga akhir perjalanan Ibnu Battuta, salah satu pengelana terbesar dalam sejarah umat manusia. Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah Muslim terkenal yang hidup pada abad ke-14. Dia terkenal karena perjalanannya yang luar biasa melintasi dunia Muslim dan sekitarnya, yang membawanya melewati 44 negara yang mengejutkan. Ibnu Battuta lahir pada tahun 1304 di kota Tangier, negara Maroko sekarang. Pada usia 21 tahun, Ibnu Battuta memulai perjalanan pertamanya, melakukan haji ke Mekah. Namun, alih-alih pulang ke rumah setelah menyelesaikan haji, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, menghabiskan 3 dekade berikutnya menjelajahi dunia. Ibnu Battuta meninggalkan rumah pada usia 21 tahun untuk melakukan haji ke Mekah dan akhirnya melakukan perjalanan selama 29 tahun berikutnya, menjadikannya salah satu orang yang paling banyak melakukan perjalanan dalam sejarah manusia. Sepanjang perjalanannya, Ibnu Battuta mengunjungi tempat-tempat seperti kota Kairo, Damaskus, dan Baghdad, serta negara-negara seperti India, Cina, dan bahkan Maladewa. Di Maladewa, dia ditunjuk sebagai hakim, dan selama berada di sana, dia menikahi seorang wanita lokal dan beranak pinak. Dia juga menyaksikan berbagai peristiwa bersejarah, termasuk runtuhnya Kekaisaran Mongol dan kebangkitan Kesultanan Delhi di India. Bahkan ia pun sampai mengunjungi Kesultanan Aceh, yang dikenal dengan pelabuhannya yang berkembang pesat dan sebagai pusat keilmuan Islam. Dia tiba di Aceh pada tahun 1345 dan tinggal di sana selama beberapa bulan, di mana dia diterima oleh Sultan Al-Malik Al-Zahir, yang dikenal karena dukungannya terhadap keilmuan dan pembelajaran Islam. Ibnu Battuta terkesan dengan pengetahuan dan kesalehan para ulama di Aceh, dan ia menulis secara ekstensif tentang pengalamannya di sana. Ia juga menyaksikan sistem peradilan di Aceh, yang ia puji sebagai sistem peradilan yang adil dan efisien. Namun, ia juga mencatat bahwa orang Aceh adalah pejuang yang terampil dan memiliki reputasi sebagai orang yang lihai dalam pertempuran. Selama berada di Aceh, Ibnu Battuta mengunjungi beberapa tempat lain di Sumatera, termasuk kota Pelabuhan Barus yang terkenal dengan perdagangan kapur barus, lada, dan emas. Dia juga mengunjungi pulau-pulau terdekat, Nias dan Simelu, di mana dia mengamati adat istiadat dan tradisi unik masyarakat setempat. Perjalanan Ibnu Battuta tidak selalu mudah, karena ia menghadapi banyak bahaya dan tantangan di sepanjang perjalanannya. Dia selamat dari kapal karam, serangan bandit, dan bahkan dipenjara, namun dia tetap bertahan dan melanjutkan perjalanannya. Setelah kembali ke Maroko, Ibnu Battuta ditunjuk sebagai hakim di kota asalnya, Tangier, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya. Ibnu Battuta menyimpan catatan rinci tentang pengalamannya, yang kemudian ia susun menjadi sebuah buku yang disebut Rihlah atau The Travel. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya literatur perjalanan terbesar di dunia, yang menawarkan sekilas gambaran menarik tentang budaya dan masyarakat di dunia Muslim abad pertengahan. Pun begitu, buku Ibnu Battuta justru menginspirasi banyak penjelajah terkenal lainnya di masa yang akan datang, termasuk Christopher Columbus yang pada akhirnya akan menemukan benua Amerika. Ibnu Battuta juga menginspirasi Marco Polo yang pada akhirnya akan melakukan perjalanan hingga ke Tiongkok dan menjadi penasihat terpercaya bagi Kubilai Khan, penguasa Mongol di Tiongkok yang juga cucunya Genghis Khan. Dia bertugas sebagai diplomat dan melakukan perjalanan ke seluruh kerajaan dalam berbagai misi-misi penting. Secara keseluruhan, kisah epik Ibnu Battuta adalah kisah petualangan, keberanian, dan kehausan akan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia yang lebih luas.
Perjalanannya membantu menjembatani kesenjangan antara budaya dan masyarakat yang berbeda, dan warisannya terus menginspirasi generasi pelancong dan penjelajah hingga hari ini. Semoga Anda juga akan bisa melakukan perjalanan mengelilingi dunia seperti Ibnu Battuta ya. Jangan lupa like, komen, traktir, dan share video ini.